Di balik rimbunnya dedaunan hijau yang menyelimuti kaki perbukitan di pelosok Sulawesi, aroma asam dari buah kakao yang membusuk biasanya menjadi pertanda keputusasaan bagi para petani yang terjebak dalam lingkaran utang tengkulak. Namun, di tengah kesunyian perkebunan yang lembab itu, sebuah revolusi sunyi tengah berlangsung, mengubah butiran biji pahit menjadi emas coklat yang mengangkat martabat ribuan nyawa. Sinar matahari pagi baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon kakao yang rimbun ketika Pak Darman melangkah menyusuri jalan setapak yang becek. Lelaki berusia 55 tahun itu memanggul keranjang bambu yang sudah menghitam dimakan usia, sementara tangannya yang kasar dan penuh guratan legam sisa getah kakao memegang erat sebilah parang tumpul. Di desanya, Desa Mekarsari, tanaman kakao adalah napas sekaligus beban. Selama puluhan tahun, Pak Darman dan ratusan petani lainnya hanya mengenal satu cara untuk bertahan hidup, memetik buah, membelahnya, lalu menjemur bijinya begitu saja di atas aspal jalanan atau terpal plastik yang berlubang. Mereka menyebutnya biji asalan, sebuah istilah yang mencerminkan kualitas rendah dan harga yang lebih rendah lagi. Setiap kali musim panen tiba, kegembiraan selalu dibayangi oleh kecemasan akan harga yang dimainkan oleh para pengumpul di pasar kecamatan. Pak Darman teringat bagaimana tahun lalu ia terpaksa menjual seluruh hasil panennya dengan harga yang bahkan tidak cukup untuk melunasi bon pupuk di toko pertanian, menyisakan ruang hampa di meja makan keluarganya. Kekecewaan itu telah menjadi kerak yang menebal dalam hati para petani. Hingga suatu sore, seorang pemuda bernama Aris kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau dan belajar tentang teknologi pangan di kota besar. Aris tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah gagasan yang awalnya dianggap gila oleh para tetua desa. Fermentasi. Bagi Pak Darman dan kawan-kawannya, proses fermentasi terdengar seperti pekerjaan tambahan yang melelahkan dan membuang-buang waktu. Mengapa harus menunggu berhari-hari hanya untuk mengolah biji yang pada akhirnya akan hancur juga di pabrik? Namun, Aris tetap gigih. Ia mulai membangun kotak-kotak kayu sederhana dari papan kayu jati putih di belakang rumahnya. Ia menjelaskan dengan sabar bahwa rahasia kelezatan coklat dunia bukan terletak pada besarnya buah, melainkan pada proses kimiawi yang terjadi di dalam kotak-kotak kayu tersebut. Ia berbicara tentang aroma, tentang rasa asam yang seimbang, dan tentang profil rasa buah-buahan yang tersembunyi di balik cangkang biji kakao. Pak Darman, yang saat itu hampir menyerah dan berniat menebang pohon kakaonya untuk diganti dengan jagung, memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir pada tanah warisan ayahnya itu. Proses perubahan itu dimulai dengan ketelitian yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Pak Darman mulai memilah buah kakao dengan sangat selektif. Tidak ada lagi buah yang terlalu muda atau yang sudah busuk karena serangan hama penggerek buah kakao, PBK, yang ikut masuk ke dalam karung. Ia hanya memetik buah yang benar-benar matang sempurna dengan warna kuning kemerahan yang cerah. Dengan hati-hati, ia membelah buah tersebut menggunakan pemukul kayu agar bijinya tidak terluka oleh mata parang. Di dalam kotak fermentasi yang telah disiapkan Aris, biji-biji yang masih berselimut lendir putih, pulp, itu ditumpuk. Pak Darman merasakan tekstur lendir yang licin dan manis di jemarinya, sebuah cairan yang selama ini dianggap limbah, namun ternyata merupakan bahan bakar utama bagi mikroba untuk bekerja. Biji-biji itu kemudian ditutup rapat dengan daun pisang segar yang telah dilayukan di atas api, lalu ditutup lagi dengan karung goni tebal untuk menjaga suhu panas di dalamnya. Pada hari kedua, Pak Darman mulai merasakan keajaiban kecil itu terjadi. Ketika ia membuka penutup kotak untuk melakukan pembalikan pertama, uap panas yang menyengat keluar dari tumpukan biji. Suhu di dalam kotak bisa mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Aroma asam asetat yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan aroma manis yang mulai berubah menjadi lebih kompleks.
Pak Darman harus mengaduk tumpukan biji itu dengan sekop kayu, memastikan oksigen masuk merata agar proses fermentasi tidak berubah menjadi pembusukan. Keringat bercucuran di dahinya, membasahi baju kaosnya yang sudah lusuh, namun ada binar harapan di matanya yang mulai meredup. Ia melihat perubahan warna pada biji-biji itu dari putih susu menjadi kecoklatan yang hangat. Proses ini dilakukan selama 5 hingga 6 hari, sebuah penantian yang terasa sangat lama bagi seorang petani yang biasanya ingin segera mendapatkan uang tunai. Selama masa penantian itu, cibiran dari tetangga tidak kunjung berhenti. Beberapa petani lain menertawakan Pak Darman yang dianggap terlalu rajin melakukan hal yang sia-sia. Mereka lebih memilih menjual biji asalan ke tengkulak yang datang dengan truk besar, meskipun harganya ditekan hingga ke titik terendah dengan alasan kadar air yang tinggi dan banyaknya biji pecah. Namun, Pak Darman tetap teguh. Ia mengikuti instruksi Aris dengan disiplin militer. Setelah hari ke-6, biji-biji itu dikeluarkan dari kotak dan dipindahkan ke rak penjemuran yang ditinggikan dari permukaan tanah. Rak-rak itu ditutup dengan plastik UV untuk melindungi biji dari air hujan yang tiba-tiba turun, sekaligus mempercepat proses pengeringan. Di bawah sinar matahari yang terik, Pak Darman membolak-balik biji kakao itu setiap 2 jam. Ia bisa mendengar suara gemerisik biji yang mulai mengering, sebuah bunyi yang terdengar seperti musik di telinganya. Warna biji kini telah berubah menjadi coklat gelap yang seragan, dengan aroma khas coklat yang mulai tercium kuat, mengalahkan bau tanah dan lumut di sekitarnya. Ujian sesungguhnya datang ketika masa panen besar berakhir dan seorang pembeli dari sebuah perusahaan coklat artisan di Jakarta datang berkunjung ke desa mereka atas undangan Aris. Pria itu bernama Pak Baskara, seorang ahli rasa yang telah berkeliling dunia mencari biji kakao terbaik. Pak Darman merasa sangat gugup saat Pak Baskara mendekati rak penjemurannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Darman mengambil segenggam bijinya dan menyerahkannya. Pak Baskara mengambil sebuah alat pemotong biji, kaptes, dan membelah beberapa butir biji kakao milik Pak Darman. Di bawah lensa pembesar, terlihat struktur biji yang berongga dengan warna coklat tua yang merata, menandakan fermentasi yang sempurna. Pak Baskara kemudian menghirup aroma biji tersebut dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum. Ia mengatakan bahwa biji kakao Pak Darman memiliki catatan rasa, tasting notes, kacang-kacangan, dan sedikit sentuhan jeruk, citrus, sesuatu yang sangat jarang ditemukan pada biji kakao petani rakyat. Saat itulah momen yang mengubah hidup Pak Darman terjadi. Pak Baskara menawarkan harga yang hampir 3 kali lipat dari harga yang ditawarkan tengkulak di pasar kecamatan. Pak Darman seolah tidak percaya dengan pendengarannya. Ia meminta Aris untuk menghitung kembali angka-angka di atas kertas. Ternyata benar, dengan volume panen yang sama, keuntungan yang ia dapatkan meningkat drastis hanya karena ia bersedia meluangkan waktu 6 hari untuk melakukan fermentasi. Uang hasil penjualan pertama itu tidak hanya cukup untuk melunasi utang pupuk, tetapi juga bisa digunakan untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor dan membelikan sepatu sekolah baru untuk cucunya. Kabar tentang keberhasilan Pak Darman segera menyebar ke seluruh penjuru desa, seperti api yang tertiup angin kencang. Para petani yang tadinya mencibir, kini datang berbondong-bondong ke rumah Pak Darman, ingin melihat kotak fermentasi dan belajar cara menggunakannya. Desa Mekarsari yang tadinya lesu, kini berubah menjadi pusat aktivitas yang penuh gairah. Aris dan Pak Darman kemudian membentuk sebuah kelompok tani yang fokus pada pengolahan pasca panen berkualitas tinggi. Mereka membangun rumah fermentasi komunal yang lebih besar, di mana setiap petani bisa membawa hasil panen mereka untuk diolah bersama secara standar. Tidak ada lagi biji yang dijemur di pinggir jalan yang penuh debu dan kotoran hewan. Kebersihan menjadi prioritas utama. Mereka menyadari bahwa mereka bukan sekadar petani, melainkan produsen bahan pangan kelas dunia. Perubahan ekonomi ini membawa dampak sosial yang luar biasa. Anak-anak muda desa yang tadinya lebih memilih pergi ke kota untuk menjadi buruh bangunan,
kini mulai tertarik untuk kembali dan mengelola kebun kakao milik orang tua mereka. Mereka melihat bahwa bertani tidak selamanya identik dengan kemiskinan, asalkan dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan ketekunan. Keberhasilan ini juga menarik perhatian pemerintah daerah, yang kemudian memberikan bantuan berupa alat-alat pengolahan dan pelatihan lebih lanjut. Namun bagi Pak Darman, penghargaan terbesar bukanlah medali atau piagam dari pejabat, melainkan rasa bangga saat ia melihat truk-truk besar berangkat dari desanya, bukan membawa biji asalan yang dihargai murah, melainkan karung-karung goni berisi biji kakao fermentasi premium yang sudah dipesan oleh produsen coklat internasional. Ia sering duduk di teras rumahnya pada sore hari, menyesap secangkir minuman coklat panas hasil olahan desanya sendiri, sambil memandangi hamparan pohon kakao yang kini tampak lebih hijau dan sehat. Ia menyadari bahwa tanah ini selalu murah hati. Hanya saja selama ini mereka tidak tahu cara menghargai pemberiannya. Fermentasi bukan sekadar proses kimiawi bagi mereka, melainkan proses pembersihan mental dari rasa rendah diri dan ketergantungan pada pihak-pihak yang selama ini menghisap keringat mereka. Kisah Pak Darman dan petani di Desa Mekarsari menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar tidak selalu membutuhkan modal yang sangat besar, melainkan kemauan untuk belajar dan mengubah pola pikir lama. Mereka telah membuktikan bahwa dengan sentuhan teknologi sederhana dan dedikasi pada kualitas, petani kecil pun mampu menembus pasar global dan menentukan harga mereka sendiri. Kini, setiap kali orang-orang di kota besar menikmati sebatang coklat mewah, mungkin saja sebagian dari rasa manis itu berasal dari tangan-tangan kasar petani di kaki perbukitan Sulawesi yang telah bangkit dari keterpurukan. Pak Darman kini bisa tidur dengan nyenyak, tahu bahwa masa depan keluarganya sudah seharum aroma coklat yang memenuhi gudang penyimpanannya. Ia telah mewariskan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar tanah, yaitu pengetahuan dan keberanian untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar, demi hasil yang adil bagi semua. Perjalanan Pak Darman adalah perjalanan panjang dari kegelapan menuju cahaya, dari biji yang pahit menjadi masa depan yang manis. Setiap tetes keringat yang jatuh di atas kotak fermentasi kini telah terbayar lunas dengan senyuman dan kemandirian ekonomi. Desa Mekarsari bukan lagi desa yang terlupakan, melainkan desa yang menjadi inspirasi bagi ribuan petani kakao lainnya di seluruh pelosok negeri. Mereka telah belajar bahwa untuk bangkit, mereka harus berani berhenti menjadi sekadar objek perdagangan dan mulai menjadi subjek yang berdaulat atas hasil buminya sendiri. Dan di bawah langit Sulawesi yang biru, pohon-pohon kakao itu terus tumbuh, menjanjikan kesejahteraan bagi siapa saja yang mau merawatnya dengan hati dan kecerdasan. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif tentang perjuangan para petani kakao dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini agar kami bisa terus membagikan cerita-cerita luar biasa lainnya dari seluruh penjuru negeri. Kami sangat ingin tahu dari daerah mana Anda menyaksikan video ini. Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa dan berbagi semangat dari berbagai wilayah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.